Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Andri Simon Masih. Kali ini saya akan membuat video tentang machine learning dengan menggunakan Python. Jadi machine learning yang saya tunjukkan di sini adalah guided machine learning. Jadi kita mendampingi komputer itu, kita memberikan data dan kita memberikan input. Walaupun masih banyak jenis-jenis machine learning lainnya. Oke, kita mulai saja. Jadi pertama itu saya penasaran apa sih itu machine learning. Jadi saya pengen coba, walaupun saya sering dapat training atau ini, tapi ya cuma sekedar lewat aja. Kali ini saya pengen coba explore apa sih machine learning dan saya pengen coba aplikasinya dengan sampel yang saya punya. Oke, berikut. Machine learning itu jadi setelah saya cek itu adalah algoritma sehingga komputer bisa mencek berdasarkan pola data dan mempredik hasil yang seharusnya ya. Ini untuk yang guided ya. Jadi kita bisa memprovide data-data testing dengan resultnya. Dari situ dibuatlah model dan nanti dia bisa mempredik kalau kita memberikan input lainnya yang di luar dari testing itu, dia bisa mempredik hasilnya situ harusnya seperti apa gitu. Itu sih kurang lebih kalau yang saya lihat dari machine learning yang di guided itu ya. Nah, ternyata setelah saya cek yang guided itu machine learningnya itu ternyata ya nggak pintar-pintar amat juga. Jadi sebenarnya dia harus ditunjukkan juga machine learning model apa yang harus dia pelajari gitu ya. Apakah ada contoh-contohnya, misalnya polanya itu adalah patternnya stabil seperti grafik dia naik gitu. Kita bisa memakai metode linear regression. Jadi linear regression itu adalah kalau polanya itu statik, misalnya dia punya pattern tertentu ya. Misalnya A kali 2 tambah B kali 2 tambah C kali 2 dan seterusnya, itu dia punya pattern tersendiri. Tapi kalau misalnya Anda A kali B tambah C kali D tambah Z kali G, di mana semua variabel itu adalah dynamic, nah itu dia sudah tidak bisa dia memakai linear regression. Mungkin mesti dipakai metode lainnya ya, itu saya belum explore. Oke, tapi walaupun dengan linear regression ini juga cukup membantu sih. Saya ada beberapa kasus yang bisa dipecahkan dengan metode linear regression ini. Jadi kalau kita punya data nih ya, kita bisa cek apakah dengan data tersebut kita bisa membuat model yang akurat. Jadi nanti kita bisa cek dengan data tersebut berapa skornya. Kalau ternyata kita lihat skornya itu sudah mendekati 100%, maka kita bisa predik bahwa data ini punya pattern tertentu gitu loh misalnya. Terutama misalnya dengan linear regression. Jadi saya bisa cek kalau memang di nilainya tinggi 100%, berarti kita bisa menggunakan model ini untuk mempredik feature gitu loh. Jadi ada dua cara ya untuk menentukan apakah modelnya itu bagus. Pertama ya, apakah kita mempunyai data yang bagus, yang mempunyai pattern, atau kedua ya kita harus membuat modelnya yang bisa mempredik dengan 100% keakuratan. Nah, disitulah pintar-pintarnya kita untuk menentukan gimana modelnya, atau ya kalau kita beruntung ya datanya itu memang punya pattern tersendiri. Itulah. Mungkin dalam real case-nya, real life-nya mungkin kita nggak akan menemukan yang sampai 100% ya. Tapi untuk buat beberapa kasus testing sih saya bisa menemukan yang 100% misalnya. Oke, kita mulai dari yang simple-simple dulu. Jadi ini saya ada membuat sebuah data ya. Ada dua buah kolom, dua buah table. Ini adalah yang akan saya gunakan untuk learning-nya ya. Learning, dan ini nanti juga ada testing sekitar 20% dari data ini. Jadi nanti data ini akan diambil untuk dia training, mungkin segini. Lalu sisanya dia akan dibuat testing. Dan nanti saya akan mengecek dengan manualnya. Itu kira-kira hasilnya seperti apa. Di sini saya akan menggunakan logika yang berbeda misalnya. Oke, di sini saya gunakan formula ya. Jadi ini adalah angka-angka. Dan di sini saya tentukan formulanya, misalnya saya bikin A2 tambah B2 kali 2 tambah C2 bagi 3 kali 2 kali 10. Kita begini. Kelihatannya sih simple, tapi sebenarnya kalau kita misalnya dikasih orang soal, misalnya, ini saya kasih angka seperti ini,
Nah, nanti berikutnya kalau misalnya angkanya adalah 500 misalnya, berapa hasilnya? Nah, kita kan agak susah kalau kita nggak tahu formulanya kan. Kita harus cari patternnya. Tapi dengan machine learning ini dia bisa menemukan dengan cepat patternnya. Oke, kita coba saja. Tapi kita coba dari dasarnya dulu ya. Jadi ini saya pertama saya waktu belajar itu saya belum pakai test case. Jadi test case-nya disediakan oleh dari internet. Jadi di sini ada dua buah function, yaitu adalah pertama training modelnya, lalu kita execute modelnya. Di sini saya ada execute path model, ada panggil dua buah fungsi tersebut, kita train dulu baru kita execute. Jadi waktu kita train itu, saya misalnya menentukan dia akan train 10 buah record. Jadi dia akan looping sebanyak 10 kali. Ini kita bisa set berapa kali. Dan dia akan mengenerate 3 buah angka random. Lalu angka random itu akan dikalkulasikan. Di sini dia ada execute formula, di mana formulanya itu adalah ini. Jadi OP itu adalah A tambah B kali 2 tambah C kali 3. Hasilnya OP dia akan di-append di train input dan ada train output. Dia akan dilatih dengan metode linear regression. Ini dia akan predict fit dari train inputnya dan train output. Jadi ini dia akan mesinnya akan belajar berdasarkan kalau inputnya ini, outputnya harusnya seperti apa. Jadi dengan menggunakan formula ini saya ajarkan dia. Lalu setelah itu modelnya itu akan di save. Di sini kalau kita lihat model save itu adalah fungsinya saya pakai pickle. Dia cuma di dump aja, jadi model itu akan di dump ke file. Oke, ini yang pertama adalah logic untuk train. Lalu kedua saya ada logic juga untuk execute. Nah, di logic untuk execute ini saya akan coba menggunakan model yang sudah dibuat, lalu saya akan coba predict outcome-nya, di mana outcome-nya itu adalah saya input dari sini. Jadi yang tadi ini adalah formula dengan random ya. Dia dengan random mengeksekut formula yang seperti ini. Nah, sekarang saya tidak mau random, saya mau coba tes. Misalnya kalau saya punya angka ini 10, 20, 30, berapa sih hasilnya berdasarkan predik dari model tersebut dan dengan menggunakan formula. Jadi di sini saya ada tes kalau yang seharusnya itu berapa, saya dengan execute formula. Di sini ada saya dapatkan harusnya. Jadi ini karena ini adalah rumus ya pasti harus akurat. Sementara di sini adalah hasil prediction. Oke, kita coba jalankan. Oke, jadi di sini keakuratannya 100% ya. Jadi dia kalau 140 dia predik 140. Cuma memang kalau metode linear regression ini ada kelemahan. Kalau misalnya kita menggunakan variabel yang dynamic, dia itu sudah tidak bisa. Jadi kalau ini kan statik nih. B kali 2, C kali 3 itu statik. Tapi kalau misalnya C kali A misalnya, saya ganti begini ya. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil prediksi ini langsung ngaco gitu loh. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti kita pelajari lagi cara machine learning yang lain. Tapi minimal dengan cara ini dia bisa mempredik kalau misalnya kita punya pattern tertentu yang stable gitu. Misal ini C kali 10 bagi 3 kali 6. Ini kan cukup rumit juga kalau kita harus tebak sendiri. Tapi dengan machine learning linear regression ini dia bisa menebak angkanya. Nah, di sini kalau kita lihat sini angkanya predik 100% pas. Ya harusnya 650 dan dia mempredik juga pas 650. Ya, ini lumayan membantu lah. Kalau misalnya kita tidak tahu rumusnya ini apa, kita cuma dikasihkan beberapa contoh, ya kita bisa menebak patternnya. Ya, jadi ini adalah simple machine learning untuk yang simple ya, yang dari URL. Nah, ini ada kedua, ini saya ada kembangkan sedikit. Machine learningnya saya sudah rapikan sedikit, mungkin nanti saya akan kembangkan lagi sehingga saya tinggal bikin function, saya tinggal lempar aja value dari Excel. Kolomnya juga bisa macam-macam, bisa 2 kolom, bisa 3 kolom, bisa 1 kolom dan sebagainya. Yang penting ada inputnya, parameter-parameternya, lalu ada resultnya. Nah, ini ada contoh seperti ini.
Jadi saya udah bikin simple, saya tinggal sebutkan aja kolomnya apa, ada angka 1, angka 2, dan ini adalah hasilnya. Lalu ini adalah nanti untuk mengecek ya. Untuk mengecek dia akan mengambil dari kolom angka 1, 1 titik ya, ada titik 1 angka 1, titik angka 2 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ini yang ini untuk predik. Sekarang kita untuk model trade dulu ya. Model trade dulu di sini logiknya itu adalah dia akan baca dari Excel dengan sheet name-nya T1. Dia akan ambil kolom yang ini dan juga dia akan ambil resultnya dari hasil. Lalu di sini saya akan buat trend test. Jadi saya buat dia akan trend dari 80%, sementara dia akan tesnya dari 20% data tersebut. Jadi ini akan dipecah menjadi 4 buah variabel. Pertama adalah X trend dan Y trend yang berjumlah 80% dan X test yang berjumlah 20%. Nah, dari sini dia akan menggunakan modeling linear regression. Dia akan coba modeling untuk dia mempelajari berdasarkan metode train tersebut. Lalu saya akan coba predik dari yang dites. Jadi yang train sudah dipelajari, lalu dia akan mencoba dengan testing dan mencek keakuratannya dengan variabel Y hasilnya yang tes. Di sini dia akan mencoba predik. Lalu saya akan mencoba mengenerate score untuk mencek berapa sih skornya sebenarnya. Kalau nilai biasanya kalau nilainya itu mendekati 100%, itu udah lumayan akurat, kita bisa gunakan model itu untuk prediksi masa depan misalnya. Berikutnya saya akan print trend score tersebut dan saya akan save. Yang kedua adalah function untuk execute model tersebut. Di sini saya juga akan membuka Excel, tetapi saya akan membaca kolomnya dari kolom real dan hasil real, yaitu yang ini. Jadi kalau ini saya untuk pembelajarannya, kalau ini adalah untuk realnya, untuk testingnya. Dia akan load model dari yang atas. Ini fungsinya juga sama, dia memakai pickle. Jadi pakai pickle, dia load dari file tersebut. Lalu dia akan coba predik dari kolom yang tersebut, yang real. Dan akan coba dihitung angkanya. Dan ini hasilnya. Kita coba jalankan ya. Oke, kalau kita lihat di sini trend score-nya itu adalah 100%. Di mana outcome-nya ini adalah sekian. Kita bisa lihat di Excel-nya itu. Oke, kalau kita lihat sorry tadi belum di save. Jadi ini sudah saya save. Lalu saya coba run lagi. Oke, di 100% ini angkanya 9032, 9050 dan sekian. Ini juga kita bisa ganti, misalkan kita coba dari 1000 misalnya. Kita save, lalu kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah sama persis. Jadi lumayan kita bisa mempredik jumlahnya dengan menggunakan model. Tapi ini cuma berlaku kalau dia linear ya. Jadi linear itu maksudnya perubahannya itu memiliki pattern tertentu gitu. Seperti ini dia memiliki pattern angka yang statik gitu. Tapi kalau kita misalnya coba dynamic, misalnya dia dikalikan A2 misalnya. Ini coba kita copy. Ini kita test run. Nah ini walaupun angka 97%, tapi angkanya itu jauh banget. Ini 50.000, ini bukan sekian. Dan skornya juga. Jadi ini waktu trend score ini, dia berdasarkan data yang sebelah sini, dia itu skornya 97%. Tetapi, waktu dia mempredik outcome-nya itu skornya min 35%. Jadi antara data yang training dengan data yang real itu ternyata berbeda. Ya, biasanya sih kita ada proses berikutnya. Nanti ini kan datanya kan kita masukkan lagi ke data training. Jadi dia mungkin di training secara berkala gitu ya. Ini kita masukkan ke sini dan dia akan belajar lagi. Jadi mungkin setiap minggu, setiap bulan dia akan belajar lagi berdasarkan datanya. Kalau memang kita lihat datanya udah mulai off, wah berarti ada terjadi perubahan nih. Mungkin patternnya sudah berbeda lagi gitu loh. Mungkin saja kan di musim panas
trennya naik, tapi di musim dingin trennya turun, kan bisa saja. Jadi ya itulah, harus dipelajari nantinya tren-trennya itu seperti apa. Tapi kalau minimal ini kalau minimal kalau dia value-nya stabil, itu hasilnya bisa dipredik. Kita coba run. Ini kalau kita lihat skornya itu adalah 100% yang ini, dan value-nya pun juga benar. Ya jadi sih minimal saya mau bikin nanti fungsinya itu adalah kalau saya punya data banyak, saya akan analisis dulu pattern-nya itu 100% enggak atau mendekati 100% enggak. Kalau mendekati ya kemungkinan kita bisa mempredik future-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita cek skornya itu adalah tidak 100% atau jauh off banget, berarti mungkin ya modelnya harus kita perbaiki atau logika machine learning-nya harus kita ganti gitu. Tidak bisa linear, dia mungkin mempunyai pola tersendiri. Oke, sekian demo singkat saya mengenai machine learning dengan Python. Jadi yang bisa kita tarik di sini adalah kalau kita punya data, kita bisa coba terlebih dahulu paling simpel ya, kita coba dengan linear regression. Kalau itu bisa ketemu dan punya skor yang tinggi, itu bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti kita harus cari lagi pattern-pattern lainnya. Jadi saya juga masih belajar tentang machine learning. Ya awalnya saya belajar yang simpel aja dulu, yang linear regression. Mungkin nanti saya akan kembangkan ke tipe-tipe lainnya yang mungkin lebih bisa kita bimbing ya. Jadi grafiknya itu bisa kita tentukan apakah garis lurus, garis miring, atau kurva, dan macam-macam. Itu saya juga pernah lihat juga dengan TensorFlow. Ini mungkin nanti pelan-pelan ya akan saya buat juga lagi videonya yang mungkin yang tidak linear ya, yang mungkin yang lebih dynamic itu pattern-patternnya. Oke, sekian, terima kasih.